Sebuah Mercedes-Benz hitam seharga 5 miliar rupiah berhenti di depan kantor. Dewi, yang sedang makan Indomie seharga 3.000 rupiah, terkejut saat melihat seorang pria tua turun dari mobil, napasnya seakan berhenti. Beliau adalah pria tua yang sama yang ia temukan pingsan di malam hujan beberapa hari yang lalu. Dewi telah menggunakan uang terakhir di rekeningnya, sebesar 1.500.000 rupiah, untuk membayar biaya rumah sakitnya. Kemarin, pria itu diusir setelah dihina dan dituduh penipu, tetapi hari ini penampilannya sama sekali berbeda. Setelan jas mahal, sepatu mengkilap, dan sebuah amplop dokumen mewah di tangannya. Seluruh kantor menahan napas, memperhatikan keajaiban apa yang telah diciptakan oleh uang 1.500.000 rupiah itu, dan masa depan seperti apa yang menanti Dewi. Malam itu sekitar pukul 7, sudah lewat jam pulang kerja. Gang-gang sempit di pinggiran Jakarta macet total oleh kendaraan yang pulang, dan langit menumpahkan hujan yang jauh lebih deras dari perkiraan. Ada seorang wanita yang berjalan keluar, memeluk erat tas dokumennya, tanpa payung, hanya mengenakan jas hujan tipis. Dia adalah Dewi Lestari, 28 tahun. Dewi adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan desain interior kecil dengan sekitar 30 pegawai. Meskipun setiap hari harus lembur, gajinya kecil, sehingga ia harus selalu berhemat. Hari ini pun, sambil memasukkan tumpukan dokumen yang diberikan bosnya ke dalam tas, ia bergumam sendiri. Besok pagi baru harus diserahkan, jadi ayo kita pulang saja hari ini. Dewi menaikkan resleting jas hujannya sampai ke leher dan mempercepat langkahnya keluar dari gedung. Namun, di gang seberang, sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Seseorang berjalan terhuyung-huyung, lalu kehilangan keseimbangan. Awalnya, Dewi berniat untuk terus berjalan. Ia tahu betul, di zaman sekarang, ikut campur urusan orang lain seringkali malah membawa masalah. Tetapi, ketika orang itu jatuh terduduk di depan penyeberangan jalan, langkahnya terhenti. Saat mendekat, ia melihat seorang pria berusia akhir 60-an. Setelan jasnya basah kuyup oleh hujan, dan darah segar mengalir dari tangannya, sepertinya tergores sesuatu saat jatuh. Wajah pria tua itu pucat, dan matanya tampak kosong tanpa fokus. Orang-orang yang lewat hanya melirik sekilas sebelum mempercepat langkah mereka. Seorang ibu-ibu bahkan berhenti sejenak di bawah payungnya dan berkata, "Orang seperti itu kan tinggal panggil ambulans saja, kenapa malah duduk di situ?" Lalu ia berdecak dan berlalu begitu saja. Hati Dewi terasa sesak melihat pemandangan itu. Hujan turun semakin deras, dan pria tua itu hanya menundukkan kepalanya, pasrah diguyur hujan. Setelah ragu sejenak, Dewi berlutut di sampingnya. Ia melepaskan jas hujannya dan menyampirkannya di bahu pria itu, lalu bertanya dengan lembut, "Bapak, tidak apa-apa? Boleh saya lihat tangannya?" Pria tua itu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya terbuka, tetapi tatapannya masih kosong. Bibirnya membiru dan seluruh tubuhnya gemetar halus. "Ini di mana? Rumahku? Di mana?" Ucapannya tidak jelas. Kalimatnya terputus-putus, dan kesadarannya tampak timbul tenggelam. Dengan panik, Dewi memegang tangan pria itu. "Dingin sekali, seperti es. Bapak harus ke rumah sakit. Saya akan bantu." Dewi berdiri dan melambaikan tangannya ke jalan, mencoba menghentikan taksi, namun, taksi pertama melewatinya begitu saja. Taksi kedua sempat melambat, tetapi setelah melihat kondisi pria tua itu, sopirnya kembali tancap gas. Saat taksi ketiga mendekat, Dewi nekat berlari ke tengah jalan. Taksi itu mengerem mendadak. Sopirnya menurunkan kaca dan berteriak, "Neng, bahaya sekali. Kenapa tiba-tiba lari ke tengah jalan?" "Maaf, Pak. Ada pasien darurat. Bapak itu pingsan. Tolong antarkan kami ke rumah sakit besar terdekat." Sopir taksi itu mengerutkan kening melihat pria tua yang basah kuyup. Jelas sekali jok mobilnya akan basah. Tetapi, melihat ekspresi memohon dari Dewi, ia dengan enggan membuka pintu. "Cepat naikkan. Kalau joknya basah, ongkos cucinya saya tagih." "Ya." Dewi memapah pria tua itu masuk ke dalam taksi. Pria itu terus menggumamkan sesuatu yang tidak bisa dipahami. Begitu taksi berangkat, Dewi menghela napas lega. Perjalanan 15 menit ke rumah sakit terasa seperti 1 jam. Pria tua itu beberapa kali memejamkan dan membuka matanya,
dan Dewi terus mengajaknya bicara agar ia tidak kehilangan kesadaran. "Pak, sabar sebentar." "Ya. Sebentar lagi kita sampai di rumah sakit. Apa ada keluarga yang bisa dihubungi?" Namun, pria itu hanya tersenyum tipis sebagai jawaban. Senyum itu tampak begitu sepi, membuat hati Dewi terasa sakit. Akhirnya, mereka tiba di rumah sakit. Di pintu masuk UGD, Dewi berteriak meminta tolong, dan petugas medis segera datang membawa kursi roda. Di dalam UGD, seorang perawat bertanya, "Keluarganya mana, Bu?" "Bukan. Saya yang membawanya. Beliau pingsan di jalan. Ada kontak keluarganya? Saya tidak tahu." Kesadarannya terus menurun. Seorang dokter datang memeriksa pria itu dan berkata, gula darahnya sangat rendah. Ada gejala dehidrasi juga. Melihat ingatannya yang putus nyambung, bisa jadi ini gejala awal demensia. "Kita harus pasang infus dulu dan lakukan pemeriksaan lebih lanjut." Perawat kembali mendekat. "Kalau tidak ada wali, pasien tidak bisa didaftarkan. Apakah ada KTP atau identitas lain?" Dewi bingung. Ia sudah memeriksa saku pria itu, tetapi tidak ada apa-apa. Namun, ia tidak tega meninggalkannya begitu saja tanpa perawatan. Setelah berpikir sejenak, ia mengeluarkan dompetnya. "Saya yang akan bayar biayanya dulu. Keluarganya mungkin akan datang nanti. Biayanya sekitar 1,5 juta rupiah." "Tidak apa-apa." Dewi menyerahkan kartu debitnya. Saat angka 1.500.000 muncul di layar mesin EDC, tangannya sedikit gemetar. Bagi Dewi, yang hidup pas-pasan dengan gaji seadanya, uang itu adalah sisa uang terakhirnya. Bulan ini, ia benar-benar harus bertahan hidup hanya dengan mie instan. Meskipun begitu, ia tetap menekan tombol OK. Ini kwitansinya. Simpan baik-baik dan nanti tagihkan pada keluarganya. Dewi menerima kwitansi itu dan keluar dari UGD. Di luar, hujan masih turun, pakaiannya yang basah terasa lengket dan tidak nyaman, tetapi karena ingin menghemat ongkos bus, ia memutuskan untuk berjalan kaki pulang. Ia baru sampai di kamar kosnya lewat pukul 9 malam. Begitu membuka pintu, Dewi langsung merebahkan diri di sofa. Bahkan tanpa sempat berganti pakaian basah, ia mengeluarkan ponselnya. Ada notifikasi SMS banking. Transaksi debit, 1.500.000 di RS Pusat Jakarta. Dewi menghela napas. Setelah memeriksa sisa saldonya, kini benar-benar tidak banyak uang yang tersisa untuk bertahan sampai gajian berikutnya. Anehnya, ia tidak merasa menyesal. Yang penting bapak itu selamat. Kalau beliau selamat, itu sudah cukup. Dewi berkata pada dirinya sendiri sambil memejamkan mata. Rasa lelah yang luar biasa menyergapnya. Besok harus masuk kerja, dan masih ada dokumen yang harus diselesaikan, tetapi tubuhnya terasa berat seperti timah. Malam itu, Dewi bermimpi. Di sebuah jalan yang diguyur hujan, seseorang mengulurkan tangan padanya. Saat ia menggenggam tangan itu, kehangatan menjalari tubuhnya. Ia tidak tahu tangan siapa itu, tetapi entah kenapa, hatinya terasa sangat damai. Keesokan paginya, Dewi bangun 30 menit lebih awal dari biasanya. Ia tidak bisa tidur nyenyak semalaman. Bayangan pria tua yang ia tinggalkan sendirian di rumah sakit terus muncul di benaknya. Kekhawatiran bahwa sesuatu yang buruk mungkin terjadi semalam membebani hatinya. Dewi bergegas berganti pakaian dan keluar. Ia berencana untuk singgah ke rumah sakit sebentar sebelum berangkat kerja. Pukul 8 pagi, UGD rumah sakit lebih sepi dari kemarin. Dewi mendekati meja informasi dan bertanya dengan hati-hati. "Permisi, Sus. Pasien pria tua yang masuk tadi malam karena kehujanan, yang usianya sekitar akhir 60-an dan gula darahnya rendah." Perawat itu memeriksa layar komputernya, lalu mengerutkan kening. "Oh, bapak itu? Beliau sudah pulang sendiri sekitar jam 4 subuh tadi." Mata Dewi membelalak. Dengan ekspresi tidak percaya, ia bertanya lagi. "Pulang? Sendirian? Bukankah tidak ada keluarganya?" Perawat itu mengangkat bahu. "Kami sudah mencoba menahannya, tapi beliau bersikeras harus pergi. Jalannya sih sudah normal. Kata dokter juga kondisinya sudah jauh membaik setelah diinfus. Jangan terlalu khawatir." Dewi merasa bingung. Jam 4 subuh? Kemana perginya pria itu pada jam segitu? Perawat itu kemudian mengeluarkan sesuatu dari laci. "Oh ya,
Beliau menitipkan ini untuk orang yang membayar biayanya kemarin. Anda orangnya, kan? Yang diberikan perawat adalah kwitansi rumah sakit dan secari kertas kecil. Dengan tangan gemetar, Dewi membuka kertas itu. Tertulis sebuah pesan singkat dengan tulisan yang bergetar. Saya akan datang menemui Anda lagi. Terima kasih telah menyelamatkan saya, Bapak Hartono. Tulisannya rapi, tetapi sedikit bergetar, seolah ditulis dalam kondisi yang belum pulih sepenuhnya. Dewi memasukkan catatan itu ke dalam tasnya dan meninggalkan rumah sakit. Hatinya campur aduk. Syukurlah beliau tampaknya baik-baik saja. Tetapi entah kenapa perasaan cemas masih tersisa. Ia tiba di kantor tepat pukul 9. Sedikit lebih lambat dari biasanya. Begitu Dewi duduk, rekan di sebelahnya mendekat. Dewi, kemarin aku lihat kamu kehujanan. Kamu memapah kakek-kakek masuk taksi. Ada apa? Sebelum Dewi sempat menjawab, karyawan lain menyela. Astaga, serius? Zaman sekarang itu banyak penipuan. Loh, pura-pura pingsan buat minta uang. Jangan-jangan kamu kena tipu dan malah keluar uang? Dewi hanya menggeleng pelan. Ia malas menjelaskan, dan tidak ingin menceritakan kejadian kemarin secara detail. Saat itu, pintu ruang manajer terbuka, dan Pak Bambang, sang manajer, muncul dengan wajah kesal. Pagi-pagi sudah pada ngerumpi. Kerja. Para karyawan bergegas kembali ke meja masing-masing. Pak Bambang menatap tajam ke arah Dewi. Dewi, saya dengar kemarin ada kejadian. Katanya kamu menolong gelandangan di jalan. Saat Dewi hendak membuka mulut, Pak Bambang mengangkat tangan, menghentikannya. Dengar ya, 9 dari 10 orang yang pingsan di jalan itu cuma akal-akalan buat cari uang. Itu trik para gelandangan. Nanti setelah kamu bayarin biaya rumah sakit, mereka akan minta uang lebih banyak lagi. Lain kali kalau lihat yang seperti itu, lewati saja. Kantor kita ini bukan lembaga sosial, Dewi menjawab dengan tenang. Tapi, Pak, kalaupun bukan saya, pasti ada orang lain yang harus menolongnya. Wajah Pak Bambang memerah. Namun, sebelum ia melanjutkan, karyawan lain menyela. Wah, kayaknya banyak uang, ya. Kemarin makan siangnya cuma nasi bungkus lauk tempe, tapi bisa keluar uang 1,5 juta rupiah begitu saja. Kamu ini pura-pura miskin ya? Seluruh kantor tertawa. Hanya Dewi yang tidak. Ia menggigit bibirnya erat-erat dan hanya menatap layar komputernya. Wajahnya yang terpantul di layar tampak pucat. Saat jam makan siang, Dewi pergi ke warteg. Ia membeli sebungkus nasi dengan orek tempe. Sambil makan, ia membuka aplikasi mobile banking dan memeriksa lagi riwayat transaksinya. Rp1.500.000. Uang itu adalah anggaran makannya untuk sebulan. Bulan ini benar-benar harus bertahan dengan mie instan, desah Dewi pelan. Namun, ia tidak menyesal. Selama pria tua itu selamat sampai di rumah, itu sudah cukup. Sepanjang sore, Dewi berusaha fokus pada pekerjaannya, tetapi tidak berhasil. Catatan kecil itu terus muncul di benaknya. Nama Bapak Hartono, tulisan tangan yang bergetar, dan janji untuk bertemu lagi. Apakah mereka akan benar-benar bertemu lagi? Saat pulang kerja, Dewi mengeluarkan catatan itu dari tasnya dan membacanya kembali di bawah lampu jalan. Tulisannya terlihat lebih jelas. Gaya tulisannya yang rapi menunjukkan bahwa ia adalah orang yang terpelajar. Sepertinya beliau bukan orang jahat, kata Dewi pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan hatinya. Setibanya di rumah, ia menyimpan catatan itu dengan rapi di laci meja. Entah kenapa, ia tidak tega membuangnya. Makan malamnya lagi-lagi mie instan, sambil meniup kuah panasnya, Dewi berpikir. Apapun kata orang-orang di kantor, ia yakin apa yang dilakukannya adalah hal yang benar. Tidak ada yang perlu dipermalukan karena telah menolong seseorang. Malam itu, ponselnya berdering. Notifikasi dari grup chat kantor. Besok jam 10 pagi ada rapat dengan Adhikarya. Semua wajib pakai pakaian formal. Terlambat. Potong gaji. Adhikarya. Perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia. Dewi membuka lemari dan mengeluarkan setelan kerjanya. Sambil merapikan bagian yang kusut, ia berpikir, besok sepertinya akan menjadi hari yang penting. Anehnya, jantungnya berdebar-debar. Bukan hanya karena rapat dengan perusahaan besar. Ia punya firasat bahwa sesuatu yang istimewa akan terjadi. Dewi berbaring di tempat tidur,
menatap langit-langit kamarnya, wajah pria tua itu kembali terbayang. Wajahnya yang pucat karena basah kuyup, tatapannya yang sayu, dan tangannya yang dingin. Apakah beliau benar-benar sudah sampai di rumah dengan selamat? Bapak Hartono, gumam Dewi pelan. Kenapa nama itu begitu membekas di hatinya? Langit malam di luar jendela tidak berbintang. Awan tebal menggantung, sepertinya besok akan hujan lagi. Dewi memejamkan mata, berharap rapat besok berjalan lancar. Dan berharap suatu saat nanti bisa bertemu lagi dengan pria tua itu. Tetapi Dewi tidak tahu bahwa dalam rapat besok, ia akan bertemu dengan seseorang yang istimewa. Dan pertemuan itu akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Kantor terasa sibuk sejak pagi. Suasananya benar-benar berbeda dari biasanya. Para karyawan merapikan meja mereka, dan di depan cermin toilet, beberapa orang memperbaiki dasi mereka. Hari ini adalah hari rapat penting dengan Adhikarya. Kalau berhasil, kita bisa dapat proyek interior lobi utama Adhikarya, loh. Kata seorang karyawan dengan suara bersemangat. Proyek interior lobi Adhikarya? Bagi perusahaan kecil seperti ini, itu adalah kesempatan yang seperti mimpi. Dewi pun tidak bisa menyembunyikan rasa tegangnya. Saat itu, pintu ruang manajer terbuka dan Pak Bambang keluar. Ia memanggil Dewi dengan isyarat tangan. Saat Dewi mendekat, Pak Bambang berkata dengan suara pelan, "Dewi, selama rapat nanti, kamu diam saja. Orang-orang di sana itu kelasnya beda. Jangan coba-coba bicara, cukup mengangguk saja kalau saya bicara." Dewi menjawab dengan hati-hati, "Baik, Pak. Tapi setidaknya untuk penjelasan desainnya." Pak Bambang mengangkat tangan, memotongnya. Tatapannya dingin, "Tidak perlu. Memangnya kamu tahu apa? Orang dari perusahaan besar tidak akan mau mendengarkan karyawan dari perusahaan kecil seperti kita. Diam dan duduk saja." "Mengerti?" Dewi menggigit bibirnya. Materi presentasi yang telah disiapkannya terasa berat di dalam tasnya. Padahal ia telah begadang berhari-hari untuk membuatnya. Tepat pukul 10, sebuah sedan hitam berhenti di depan kantor. Seorang pria berusia awal 30-an turun dari mobil. Setelan jas yang rapi, rambut yang tertata, dan langkah yang penuh percaya diri. Siapapun bisa melihat bahwa ia adalah seorang eksekutif dari perusahaan besar. Ia masuk ke ruang rapat dan memperkenalkan diri. "Selamat pagi. Saya Bima Prakoso, Direktur Divisi Properti Adhikarya." Mendengar nama Bima, Dewi merasakan ketegangan yang aneh. Tatapan matanya tidak biasa. Tajam, namun hangat, atmosfer yang aneh terpancar darinya. Bima mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Dewi. Namun, Pak Bambang dengan cepat menyela dan menyambut tangan itu lebih dulu. "Ya, ini adalah desain yang saya tangani langsung. Biar saya yang jelaskan semuanya." Bima menatap Pak Bambang sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke Dewi. Tatapannya seolah mengatakan sesuatu, seperti sinyal untuk berhenti. "Saya ingin mendengar penjelasannya langsung dari desainernya. Boleh?" tanya Bima sambil menatap Dewi. Wajah Pak Bambang langsung menegang. Dewi melirik atasannya, lalu dengan ragu membuka lembar desainnya. Tangannya sedikit gemetar. Tetapi ia berusaha untuk tetap tenang dan mulai berbicara. "Menurut saya, CAD adalah material yang menyimpan emosi dan kenangan sebuah ruang." Suara Dewi menggema di ruang rapat. Bima sedikit memiringkan kepalanya, mendengarkan dengan penuh minat. Dewi memberanikan diri untuk melanjutkan. "Dengan perpaduan warna ini, saya ingin menciptakan ruang yang terasa lebih manusiawi, bukan sekadar kantor." Senyum tipis tersungging di bibir Bima. Ia melihat desain itu dengan saksama dan bertanya, "Manusiawi, apa maksud spesifiknya?" "Ya. Pada akhirnya, ruang adalah tempat manusia hidup. Saya ingin memberikan nuansa rumah yang hangat, bukan sekadar beton abu-abu yang dingin." Dalam percakapan singkat itu, suasana di antara keduanya berubah. Bima benar-benar mendengarkan penjelasan Dewi dengan tulus, dan Dewi pun perlahan-lahan menemukan kepercayaan dirinya. Pak Bambang mencoba menyela dengan paksa. "Ibu Dewi ini masih kurang pengalaman, Pak. Pilihan warnanya memang agak sentimental. Nanti akan saya perbaiki." Bima memotong ucapan Pak Bambang. Suaranya lembut, tetapi tegas. Ruang yang kurang sentuhan emosi tidak akan bertahan lama.
Saya justru menyukai pendekatan seperti ini. Menjelang akhir rapat, Bima merapikan dokumennya dan berkata, ini masih tahap proposal, tapi kami memang membutuhkan proposal yang manusiawi. Mata Dewi berbinar. Apakah ini untuk proyek lobi? Bima tampak terkejut. Bagaimana Anda tahu? Apakah Anda mau mencoba mengajukan proposal? Tentu saja dalam bentuk portofolio resmi. Wajah Pak Bambang bersinar karena keserakahan. Ia buru-buru menjawab, serahkan pada kami, Pak. Akan kami selesaikan bagaimanapun caranya. Perusahaan kami memang kecil, tapi kemampuannya luar biasa. Seperti kata pepatah, kecil-kecil cabai rawit. Bima seolah tidak mendengarkan ucapan Pak Bambang dan berdiri. Ia kemudian memberikan kartu namanya kepada Dewi. Detailnya lebih baik dibicarakan antar staf teknis. Tolong hubungi saya. Setelah rapat selesai, Bima berjalan menuju lift. Dewi, yang sedang merapikan dokumen, bergegas menyusul untuk mengucapkan salam perpisahan. Mereka berdiri berdua sejenak di depan lift. Bima yang pertama kali angkat bicara. Presentasi Anda hari ini bagus. Dewi tersenyum malu. Masih banyak kekurangan, Pak? Terima kasih atas pujiannya. Orang yang merasa kurang tidak akan mengatakan bahwa ruang adalah tempat manusia hidup, kata Bima dengan tulus. Dewi merasakan wajahnya memanas. Pintu lift terbuka, dan Bima masuk. Tepat sebelum pintu tertutup, ia berkata, lain kali, saya ingin mendengar lebih banyak cerita dari Anda. Lift turun, dan Dewi terpaku di tempatnya untuk beberapa saat. Jantungnya berdebar aneh. Bukan hanya karena harapan akan proyek besar. Saat kembali ke ruang rapat, Pak Bambang menatapnya dengan marah. Hei, tadi kan sudah kubilang diam saja. Kenapa malah cari perhatian? Dewi tidak mengatakan apa-apa. Tapi dalam hati, ia merasa senang karena seseorang seperti Bima bisa menghargai ketulusannya. Saat itu, seorang staf dari Adhikarya, seorang wanita muda, masuk kembali. Ia melewati Pak Bambang dan langsung menghampiri Dewi. Maaf, Bu. Boleh minta satu lagi kartu namanya? Sepertinya akan lebih nyaman jika saya berdiskusi dengan Ibu daripada dengan manajer Ibu. Wajah Pak Bambang memerah padam, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak mungkin mengabaikan perkataan staf dari perusahaan besar. Dewi memberikan kartu namanya sambil tersenyum. Setibanya di rumah, Dewi berdiri di depan cermin. Hari ini terasa seperti mimpi, terutama percakapan singkatnya dengan Bima yang terus terngiang di kepalanya. Pekerjaan sudah selesai, tapi kenapa tatapan matanya terus teringat? Tanya Dewi pada dirinya sendiri. Perasaan gembira yang aneh mulai tumbuh di hatinya. Besok ia harus kembali ke kantor dan mendengarkan omelan Pak Bambang, tetapi setidaknya untuk hari ini, ia merasa bahagia. Ia menatap keluar jendela dan melihat bintang-bintang berkelip. Berbeda dengan kemarin, langit malam ini cerah. Dewi berpikir, orang bernama Bima yang ia temui hari ini juga seperti bintang itu, bersinar, dan ia berharap bisa bertemu lagi dengannya di masa depan. Beberapa hari kemudian, saat jam makan siang, berita mengalir dari televisi kecil di sudut kantor. Para karyawan makan bekal mereka masing-masing sambil melirik layar tanpa minat. Dewi juga duduk termenung sambil makan nasi bungkus yang dibelinya dari warteg. Tiba-tiba, suara pembawa berita terdengar. Presiden Direktur Adhikarya, Bapak Hartono Wijoyo, membatalkan seluruh agenda resmi setelah kondisi kesehatannya menurun pasca meninggalnya sang istri. Beliau diketahui membatasi kegiatan publik setelah kehilangan istrinya 2 bulan lalu. Sendok di tangan Dewi berhenti. Ia menatap layar televisi dengan saksama. Sosok dalam foto berita itu tampak tidak asing. Rambut putih, bahu yang sedikit membungkuk, dan ekspresi lelah. Sangat mirip dengan pria tua yang ia temui di tengah hujan beberapa hari lalu. Dewi meletakkan nasi bungkusnya dan fokus pada layar. Saat kamera menyorot wajah sang direktur, jantungnya terasa seperti jatuh. Sangat mirip dengan bapak yang pingsan di tengah hujan waktu itu. Ah, tidak mungkin. Cuma kebetulan mirip, gumam Dewi dalam hati. Tetapi semakin lama ia menatap layar, semakin ia yakin. Terutama saat pria tua itu dibantu masuk ke dalam mobil, pemandangan itu sangat mirip dengan saat ia memapahnya malam itu. Rekan-rekannya mulai berkomentar santai. Kalau sekelas direktur utama, pasti bisa menyewa seluruh rumah sakit. Orang kaya seperti itu tidak mungkin jalan sendirian.
Karyawan lain menimpali. Sekarang kan banyak berita settingan. Sengaja dibuat begitu biar kelihatan merakyat. Dewi hanya diam, matanya terpaku pada layar. Di bagian bawah layar, teks berita terus berjalan. Aktivitas publik dihentikan pasca kematian istri, kondisi kesehatan mengkhawatirkan, dalam masa perawatan. Pria tua waktu itu juga sendirian. Pingsan sendirian di tengah hujan, ingatannya menjadi semakin jelas. Kata-kata yang digumamkan pria itu juga kembali terngiang. Ini di mana? Rumahku di mana? Ia juga ingat kata-kata dokter tentang gejala awal demensia. Jika itu benar-benar sang direktur, mungkinkah ia menjadi seperti itu karena syok kehilangan istrinya? Dewi kembali ke mejanya dan mengaduk-aduk isi tasnya. Ia mengeluarkan catatan yang diterimanya beberapa hari lalu. Saya akan datang menemui Anda lagi. Terima kasih telah menyelamatkan saya, Bapak Hartono. Bapak Hartono? Hartono Wijoyo. Nama belakangnya sama. Dewi kembali menatap televisi. Kebetulan, di bagian bawah berita, tanda tangan resmi sang direktur ditampilkan. 3 kata Hartono Wijoyo terlihat jelas. Mata Dewi membelalak. Ia membandingkan catatan itu dengan layar televisi. Gaya tulisannya mirip. Rapi, namun sedikit bergetar. Getaran khas tulisan tangan orang tua, namun tetap memancarkan wibawa. Benarkah itu beliau? Dewi menggelengkan kepalanya tak percaya. Tidak mungkin. Seorang direktur utama tidak mungkin pingsan sendirian di jalan. Pasti ada sekretaris atau sopir yang menemaninya. Tetapi, jika dipikir-pikir lagi isi beritanya, kemungkinannya tidak nol. Kesehatan menurun pasca kematian istri. Kalau begitu, bisa jadi hari itu ia berkeliaran sendirian. Pikirannya kalut karena kesedihan ditinggal sang istri. Saat itu, pintu ruang manajer terbuka dan Pak Bambang keluar membawa secangkir kopi. Melihat Dewi memegang catatan itu, ia menyeringai. Masih memikirkan kakek tua itu? Belum bisa lupa juga? Dewi menjawab pelan, bukan, Pak. Hanya saja, anehnya mirip sekali. Pak Bambang melirik televisi lalu tertawa terbahak-bahak. Aduh, saya juga berharap kakek itu benar-benar seorang direktur. Setidaknya uang 1,5 juta rupiahmu itu jadi investasi. Siapa tahu kita bisa dapat proyek dari perusahaannya. Kantor pun dipenuhi gelak tawa. Para karyawan mulai ikut-ikutan. Dewi, kalau dia benar-benar direktur, pinjami aku uang 1,5 juta juga, dong. Atau minta saja satu proyek buat kantor kita. Semua orang tertawa. Tetapi Dewi tidak bisa. Ia hanya menatap gelas air di mejanya. Air di dalam gelas itu beriak pelan, seperti hatinya saat ini. Sepanjang sore, Dewi tidak bisa fokus pada pekerjaannya. Meskipun menatap layar komputer, wajah pria tua itu terus terbayang. Jika itu benar-benar sang direktur, apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia mencoba menghubunginya? Atau pura-pura tidak tahu saja? Jam pulang kerja tiba. Sambil membereskan tasnya, Dewi melihat catatan itu sekali lagi. Nama Bapak Hartono begitu menarik perhatiannya. Tidak mungkin, ini pasti hanya kebetulan nama belakangnya sama. Di Indonesia ini, berapa banyak orang yang punya nama Hartono? Dewi mencoba meyakinkan dirinya sendiri sambil meninggalkan kantor. Di dalam bus menuju rumah, pikiran Dewi masih melayang. Lampu-lampu jalan yang dilewatinya tampak kabur, seperti lampu jalan di tengah hujan malam itu. Setibanya di rumah, Dewi tidak makan malam dan langsung berbaring di tempat tidur. Sambil menatap langit-langit, ia berpikir, jika, benar-benar jika, pria tua itu adalah sang direktur, akankah mereka bertemu lagi suatu hari nanti? Ataukah mereka akan tetap menjadi orang asing selamanya? Dia bilang akan datang menemuiku lagi, jadi suatu saat nanti pasti datang. Dewi meletakkan catatan itu di bawah bantalnya dan memejamkan mata. Namun, ia tidak bisa tidur. Firasatnya mengatakan bahwa sesuatu yang penting akan segera terjadi. Suara angin terdengar dari luar jendela. Gemerisik dedaunan terdengar seperti langkah kaki seseorang. Sambil menarik selimutnya, Dewi berpikir, apa yang akan terjadi besok? Dan akankah ia bertemu lagi dengan pria tua itu? Tetapi Dewi tidak pernah membayangkan bahwa beberapa hari kemudian, pria tua itu akan benar-benar datang menemuinya, dengan penampilan yang sama sekali tidak terduga. Sabtu pagi, pukul 7.
Dewi bangun pagi-pagi untuk mengikuti kegiatan kerja bakti melukis mural yang diikutinya sebulan sekali. Hari ini, mereka akan melukis di sebuah kampung tua di pinggiran Jakarta. Sambil membawa kaleng cat besar dan beberapa kuas di dalam kantong plastik, Dewi tiba di lokasi dan menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. 5 buah van hitam dengan logo Adhikarya yang terpampang jelas terparkir di sana. Dan di antara orang-orang yang turun dari mobil, ada wajah yang tidak asing. Bima Prakoso. Berbeda dari setelan jas biasanya, ia mengenakan celana jeans dan hoodie abu-abu, tetapi tetap terlihat berkelas. Bima juga melihat Dewi. Senyum ramah tersungging di wajahnya. Dengan langkah lebar, ia mendekat dan menyapa lebih dulu. Kita bertemu lagi di sini. Rasanya lebih menyenangkan bertemu di luar kantor. Dewi merasa kaget sekaligus senang. Ia tidak pernah membayangkan akan bertemu dengannya di tempat seperti ini. Sambil meletakkan kaleng cat di tangannya, ia menjawab, "Pak Bima juga turun langsung ke lapangan? Saya tidak menyangka seorang direktur ikut kerja bakti." Bima menggaruk kepalanya dan tersenyum malu. "Ayah saya menyuruh saya untuk lebih sering melihat langsung ke lapangan. Katanya kalau hanya duduk di belakang meja, saya tidak akan tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan orang. Umur sudah lewat 30, tapi masih saja sering diomeli." Sementara mereka mengobrol, para relawan lain mulai berdatangan. Hari ini adalah proyek besar untuk mengecat ulang seluruh tembok di kampung itu. Panjang temboknya mungkin lebih dari 100 meter. Dewi bertugas membuat sketsa gambar, sementara Bima bergabung dengan tim pengecatan. Begitu pekerjaan dimulai, anak-anak kampung berdatangan. Dengan mata penuh rasa ingin tahu, mereka menonton orang dewasa melukis. Seorang anak kecil berlari ke arah Dewi dan berteriak, "Kak, tambahin warna birunya. Biar langitnya lebih biru." Dewi tersenyum dan membuat warna biru menjadi lebih pekat, dan anak-anak pun bertepuk tangan. Bima, yang memperhatikan dari jauh, melepaskan jaketnya dan menyingsingkan lengan kemeja putihnya hingga ke siku. Ia mengambil kuas besar dan ikut serta secara aktif dalam pekerjaan itu. Dewi berkata dengan nada khawatir, "Bajunya terlalu bagus untuk melukis, Pak. Kalau kena cat, tidak akan bisa hilang." "Loh." Bima mengangkat bahu seolah tidak peduli. "Tidak apa-apa. Lain kali saya akan pakai baju kerja yang sesuai. Mungkin bisa seragaman dengan Anda." Wajah Dewi seketika memerah. Bima juga tampak terkejut dengan ucapannya sendiri dan berhenti sejenak. Namun, ia segera melanjutkan pekerjaannya seolah tidak terjadi apa-apa. Anak-anak yang menonton dari sekitar tertawa kecil melihat mereka berdua. Jam makan siang tiba. Para relawan membuka nasi bungkus dan makanan ringan yang mereka bawa dan makan bersama. Dewi dan Bima secara alami duduk berdampingan. Sambil memandangi mural yang baru setengah jadi, Bima berkata dengan kagum, "Anda sepertinya sering ikut kerja bakti, ya? Gerakan tangan Anda sudah seperti profesional." Dewi menggelengkan kepala dengan rendah hati. "Hanya sebulan sekali. Kalau pikiran sedang kalut, melukis seperti ini bisa membuat kepala jadi jernih. Ini cara saya melepas stres." Bima memperhatikan ekspresi Dewi dengan saksama dan bertanya dengan hati-hati, "Apakah ada sesuatu yang Anda khawatirkan? Sejak tadi wajah Anda terlihat agak murung." Dewi ragu sejenak, lalu perlahan membuka mulut. "Beberapa hari yang lalu, saya membawa seorang bapak yang pingsan di jalan ke rumah sakit. Kondisinya terlihat sangat tidak baik, tapi beliau menghilang dari rumah sakit subuh-subuh sendirian. Cuaca sedang dingin begini. Saya jadi khawatir apakah beliau sudah sampai di rumah dengan selamat. Sampai sekarang tidak ada kabar sama sekali." Tatap mata Bima tiba-tiba menjadi serius. Ia mendengarkan cerita Dewi dengan sangat saksama dan mengangguk perlahan. Orang seperti itu kalau bepergian sendirian tanpa keluarga memang sangat berbahaya. Apalagi saat cuaca dingin seperti sekarang. Semoga saja beliau baik-baik saja. Saat itu, mata mereka bertemu. Bima sama sekali tidak menyangka bahwa pria tua yang diceritakan Dewi adalah ayahnya sendiri. Begitu pula dengan Dewi. Seperti sebuah takdir yang lucu, keduanya mengkhawatirkan orang yang sama tanpa menyadarinya. Pekerjaan sore hari dimulai lagi. Mural itu perlahan-lahan mulai terbentuk, pohon besar, burung-burung berwarna-warni, dan wajah anak-anak yang tertawa ceria memenuhi tembok abu-abu itu. Saat Dewi sedang menambahkan detail terakhir, seorang wartawan dari koran lokal tiba-tiba muncul dengan kamera. "Selamat siang.
Saya datang untuk meliput kegiatan bakti sosial karyawan Adhikarya. Boleh saya ambil foto bersama? Bima dan karyawan lainnya berbaris di depan mural yang sudah jadi, tepat saat wartawan hendak menekan tombol shutter. Bima tiba-tiba memanggil Dewi. Bu Dewi, ayo ikut foto. Bintang utama hari ini kan desainer mural yang hebat ini. Dewi ragu-ragu, lalu berdiri tepat di samping Bima. Blitz kamera menyala beberapa kali. Saat itu, tidak ada yang tahu bahwa foto ini akan menjadi bukti yang sangat penting di kemudian hari. Setelah kerja bakti selesai, saatnya beres-beres. Dewi membersihkan kuas-kuas yang penuh cat dan berjalan menuju halte bus. Tiba-tiba, hujan deras turun dari langit. Dewi yang tidak membawa payung, berteduh di bawah atap halte yang sempit. Bima yang kebetulan lewat dengan mobilnya melihat Dewi berdiri di tengah hujan. Ia buru-buru menghentikan mobilnya, menurunkan kaca jendela dan berkata, Bu Dewi, ayo naik. Hujannya deras sekali, sepertinya akan lama menunggu bus. Dewi tersenyum cerah dan menggeleng. Tidak apa-apa, Pak. Hari seperti ini, berjalan kaki bisa menjernihkan pikiran. Berjalan di tengah hujan juga punya sensasi tersendiri. Bima menatap Dewi dalam diam sejenak. Ia berpikir, wanita ini benar-benar tulus menikmati hujan, bukan karena tidak punya uang. Wanita ini sepertinya benar-benar orang yang istimewa. Hatinya semakin tertarik. Baiklah, hati-hati jangan sampai sakit. Sampai bertemu lagi. Mobil Bima menghilang di tengah hujan, dan Dewi mulai berjalan perlahan menembus hujan. Tetesan air hujan yang dingin terasa menyegarkan di wajahnya. Hari ini terasa sangat istimewa. Kerja bakti bersama Bima, tertawa bersama anak-anak, dan menyelesaikan mural yang indah. Hari yang menghangatkan hati. Setibanya di rumah, Dewi berganti pakaian yang basah kuyup dan menyeduh teh hangat. Sambil memegang cangkir teh yang mengepul, ia menatap keluar jendela dan berpikir, apa yang sedang dilakukan Bima sekarang? Apakah ia juga melihat hari ini istimewa? Tiba-tiba ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Dewi menjawab dengan hati-hati, dan suara seorang wanita asing terdengar. Dengan Ibu Dewi Lestari? Kami dari Sekretariat Adhikarya. Kami butuh file foto kegiatan kerja bakti hari ini. Bolehkah kami meminta alamat email Anda? Dewi merasa aneh, tapi tetap memberikan alamat emailnya. Setelah menutup telepon, perasaan aneh itu masih ada. Kenapa sekretariat langsung yang menghubunginya? Apakah hanya karena foto kerja bakti, ataukah ada alasan lain? Malam itu, Dewi membuka buku hariannya. Ia menuliskan semua kejadian hari itu dengan detail. Terutama percakapan yang ia lakukan dengan Bima. Ia catat semuanya tanpa terlewat. Ia ingin suatu saat nanti bisa membaca kembali dan merasakan kembali emosi hari itu. Seminggu berlalu. Selama itu, Dewi bekerja seperti biasa, tetapi sesekali ia teringat pada pria tua yang pingsan hari itu. Tidak ada kabar sejak menghilang dari rumah sakit, membuatnya khawatir. Terutama, sosok Direktur Adhikarya yang ia lihat di berita terus terbayang. Namun, ia menyimpulkan bahwa itu tidak mungkin. Hari itu, hujan kembali turun. Gerimis musim gugur mengetuk-ngetuk jendela. Waktu makan siang telah usai, sekitar pukul 3 sore. Di kantor, hanya ada Dewi, manajer Pak Bambang, dan 3 atau 4 karyawan lain yang sedang bekerja. Tiba-tiba, pintu kantor terbuka dengan kasar. Semua orang terkejut dan menoleh. Di ambang pintu, berdiri pria tua yang sama yang pingsan di jalan hari itu. Pakaiannya lusuh, dan bahunya basah kuyup seolah datang tanpa payung. Di satu tangannya, ia memegang erat sebuah kantong plastik. Pria tua itu melangkah masuk dengan susah payah, tatapannya kosong, dan langkahnya tidak stabil. Ia melihat sekeliling seolah tidak tahu harus kemana. Permisi, gadis yang waktu itu, apa dia ada di sini? Suara pria tua itu bergetar. Ucapannya tidak jelas, dan napasnya terengah-engah. Dewi terkejut dan langsung berdiri dari kursinya. Bapak, bagaimana Bapak bisa sampai ke sini? Bapak tidak apa-apa? Saat Dewi buru-buru mendekat, senyum tipis terukir di wajah pria tua itu. Namun, senyum itu cepat hilang, digantikan oleh ekspresi bingung. Waktu itu, kamu yang bayar biaya rumah sakitku. Aku datang untuk mengembalikannya. Ini. Terimalah.
Pria tua itu mengulurkan kantong plastik dengan tangan gemetar. Dewi menerimanya dan membuka isinya. Di dalamnya ada uang tunai sebesar 300.000 rupiah yang dibungkus koran dan sebotol madu jahe buatan rumah. Di botol itu, tertempel label tulisan tangan. Ini, aku buat sendiri. Bagus untuk batuk. Cuaca seperti ini gampang masuk angin. Nona muda sepertimu tidak boleh sakit. Ucapan pria tua itu tidak lancar, tetapi penuh dengan ketulusan. Hati Dewi terasa tersentuh. Orang yang kondisinya tidak sehat seperti ini rela datang jauh-jauh untuk menemuinya. Bahkan menyiapkan madu jahe untuk mengembalikan uangnya. Saat itu, seorang karyawan yang melihat dari jauh bergumam pelan. Itu kan penipu yang kemarin diceritakan Pak Manajer. Datang lagi dia. Tapi setidaknya uangnya dikembalikan. Karyawan lain menimpali. Penipu apanya? Kelihatannya seperti orang tua pikun biasa. Tiba-tiba, Pak Bambang berdiri dari kursinya. Wajahnya memerah karena marah, matanya penuh dengan kekesalan. Ia berjalan dengan langkah lebar ke arah pria tua itu. Apa-apaan ini? Bapak pikir ini panti sosial? Kami sedang bekerja, jadi cepat keluar dari sini. Suara manajer itu sangat tajam. Pria tua itu terkejut dan mundur beberapa langkah. Tangan yang memegang kantong plastik semakin gemetar. Dewi segera maju. Pak, beliau ini orang yang saya ceritakan, yang pingsan di jalan waktu itu. Pak Bambang memotong ucapan Dewi. Ah, si penipu itu? Sudah kubilang kalau dia datang lagi. Usir saja. Orang ini penipu. Sekarang banyak sekali modus seperti ini untuk memeras uang. Pria tua itu buru-buru melambaikan tangannya, mencoba membela diri, suaranya bergetar dan matanya berkaca-kaca. Bukan? Saya bukan penipu. Nona ini yang menolong saya. Sungguh. Waktu saya pingsan, Nona ini. Tetapi Pak Bambang tidak mau mendengarkan. Ia malah berteriak lebih keras. Apa Anda tuli? Semua orang sedang bekerja? Keluar, pergi. Lalu, ia mengambil wadah garam dari meja pantry. Semua karyawan di kantor menahan napas. Pak Bambang mendekati pria tua itu dan menaburkan garam kasar ke arahnya, seolah mengusir roh jahat. Ia juga menaburkannya di depan pintu. Orang kotor seperti ini kalau masuk bisa sial setahun. Jangan pernah datang ke sini lagi. Wajah pria tua itu menjadi pucat pasi. Garam berjatuhan di rambutnya seperti salju, dan pakaian serta sepatunya pun penuh dengan garam. Melihat pemandangan itu, Dewi terperangah. Kemarahan dan kesedihan melandanya secara bersamaan. Pak, hentikan. Bapak ini benar-benar terlihat sakit. Bagaimana bisa Bapak melakukan itu pada orang tua? Suara Dewi bergetar. Tetapi Pak Bambang hanya menyeringai. Terlihat sakit? Memangnya kenapa kalau dia benar-benar sakit? Itu urusannya sendiri. Umur sudah tua tapi tidak tahu diri. Memangnya kita ini panti sosial? Apa gunanya hidup kalau hanya menyusahkan orang lain? Karyawan lain pun ikut berbisik. Betul juga. Citra perusahaan bisa jelek. Kalau orang seperti itu dibiarkan, nanti datang terus. Pria tua itu semakin membungkukkan badannya yang sudah bungkuk dan kembali memegang erat kantong plastiknya. Tangannya terus gemetar, dan bibirnya bergetar hebat. Maaf sudah merepotkan. Saya yang salah. Pria tua itu berjalan terhuyung-huyung menuju pintu. Dewi tidak tahan lagi. Ia bergegas menyusul pria tua itu dan memegang lengannya. Bapak, saya antarkan pulang. Kalau kehujanan begini nanti Bapak masuk angin. Dewi memapah pria tua itu keluar. Ia membersihkan garam dari tubuhnya dengan tangannya. Hujan masih turun, ia membuka payung dan memayungi kepala pria tua itu. Meskipun dirinya sendiri kehujanan, ia berhati-hati agar pria tua itu tidak semakin basah. Mereka berjalan perlahan ke halte bus terdekat. Langkah pria tua itu lambat, dan sesekali ia berhenti untuk mengatur napas. Dewi menyesuaikan langkahnya dan berjalan bersamanya. Setibanya di halte, Dewi mendudukkan pria tua itu di kursi. Lalu ia berkata dengan lembut, Bapak, biaya rumah sakitnya tidak usah diganti. Sungguh tidak apa-apa. Saya ini punya banyak uang. Saya ini orang kaya, yang lebih penting bagi saya adalah Bapak selalu sehat. Pria tua itu tersenyum tipis. Senyum yang bercampur antara rasa terima kasih dan penyesalan. Nona yang baik hati. Ingatanku sering hilang.
Kadang-kadang aku bahkan tidak tahu siapa diriku. Dewi menggenggam erat tangan pria tua itu. Tangan yang dingin. Punggung tangannya yang keriput menunjukkan usianya. Kalau hujan jangan keluar rumah ya, Pak. Tetap di rumah yang hangat. Janji ya, Pak. Pria tua itu mengangguk. Aku akan datang lagi. Aku pasti akan datang lagi untuk membalas budimu dengan benar. Saat itu, bus datang. Dewi membantu pria tua itu naik ke bus. Pria itu melambaikan tangan dari balik jendela, dan Dewi pun balas melambai sampai bus itu menghilang dari pandangan. Setelah bus pergi, Dewi berdiri sendirian di halte. Pakaiannya yang basah terasa dingin, tetapi hatinya terasa panas. Kemarahan, kesedihan, dan rasa iba bercampur aduk. Bagaimana bisa manajer itu memperlakukan orang seperti itu? Menaburkan garam pada orang tua. Saat itu, dari kejauhan sebuah mobil hitam perlahan-lahan lewat. Plat nomornya berwarna hijau, unik, sedan mewah yang berbeda dari mobil biasa. Di dalam mobil, seorang pria berjas duduk dan sepertinya sedang mengamati Dewi dan pria tua itu dengan saksama. Tetapi Dewi tidak punya waktu untuk mempedulikan mobil itu. Pikirannya dipenuhi oleh pria tua tadi. Kembali ke kantor, Dewi tidak mengatakan apa-apa. Pak Bambang masih marah, dan karyawan lain hanya bisa diam sambil meliriknya. Dewi, lain kali kalau kamu bawa orang seperti itu lagi, kamu juga akan kena akibatnya. Tiba-tiba lari keluar saat jam kerja. Sekarang cepat tulis surat peringatan dan serahkan padaku. Meskipun diperingatkan seperti itu, Dewi tidak menjawab. Ia hanya duduk di kursinya dan menatap layar komputer. Tetapi pekerjaan tidak bisa masuk ke otaknya. Tangan gemetar dan tatapan sedih pria tua itu terus terbayang. Jam pulang kerja tiba. Dewi mengambil tasnya dan berdiri. Saat itu, kantong plastik milik pria tua itu di atas mejanya menarik perhatiannya. Madu jahe yang ditinggalkannya. Dewi dengan hati-hati mengangkat botol itu. Di labelnya, tertulis dengan tulisan tangan yang bergetar. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit, untuk Nona yang baik hati. Mata Dewi berkaca-kaca. Orang dengan hati sehangat ini dituduh penipu dan dihina dengan ditaburi garam. Dewi memasukkan madu jahe itu ke dalam tasnya dan meninggalkan kantor. Di luar, hujan masih turun. Dewi membuka payung dan berjalan. Saat itu, mobil hitam yang tadi ia lihat kembali terlihat. Berhenti di seberang kantor. Pria di dalamnya sepertinya sedang menelepon, seperti sedang melaporkan sesuatu. Dewi merasa ada yang aneh, tetapi ia melewatinya begitu saja. Hari yang sangat melelahkan. Ia hanya ingin pulang dan beristirahat, tetapi di sudut hatinya, masih ada rasa cemas. Apakah pria tua itu benar-benar baik-baik saja? Apakah beliau sudah sampai di rumah dengan selamat? Malam itu, Dewi menyeduh madu jahe itu dengan air panas. Rasanya manis sekaligus sedikit pedas. Rasa yang menunjukkan ketulusan si pemberi. Sambil menatap keluar jendela, Dewi berpikir, jika bertemu lagi nanti, ia harus mentraktirnya makan enak. Keesokan paginya, langit cerah, dan hujan semalam tidak meninggalkan jejak. Dewi berangkat kerja lebih pagi dari biasanya. Kejadian kemarin membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Wajah sedih pria tua itu terus terbayang, dan perlakuan kejam manajernya juga tidak bisa ia lupakan. Kantor masih sepi. Karyawan baru satu persatu berdatangan karena belum masuk jam kerja. Dewi duduk di kursinya dan menyalakan komputer. Tetapi meskipun menatap layar, ia tidak bisa fokus. Ia hanya menatap kosong keluar jendela. Pukul 9, semua karyawan sudah datang. Pagi yang biasa, ada yang membuat kopi, ada yang menelepon, dan ada yang merapikan dokumen. Manajer Pak Bambang juga duduk di kursinya sambil membaca koran. Tiba-tiba, terdengar suara aneh dari luar jendela. Suara mesin mobil mewah. Suara yang jarang terdengar di gang ini. Seorang karyawan menjulurkan kepalanya keluar jendela. Wow, apa itu? Mercedes-Benz S-Class Maybach? Karyawan lain berkerumun di dekat jendela. Benar saja. Sebuah sedan hitam super mewah berhenti tepat di depan kantor. Plat nomornya juga istimewa. Plat nomor khusus yang sama sekali berbeda dari mobil biasa. Satu mobil itu harganya lebih mahal dari omzet kantor kita setahun. Siapa orang yang naik mobil seperti itu datang ke kantor kita? Sementara para karyawan berbisik, pintu belakang mobil terbuka.
Pertama, seorang pria muda berjas turun, terlihat seperti seorang sekretaris. Ia dengan sopan menahan pintu, dan satu orang lagi turun. Kantor seketika hening, bahkan suara napas pun tidak terdengar. Orang yang turun dari mobil adalah pria tua yang sama yang kemarin diusir setelah ditaburi garam. Tetapi penampilannya sama sekali berbeda dari kemarin. Ia mengenakan setelan jas hitam yang disetrika dengan sempurna. Punggungnya tegap, dan langkahnya mantap. Rambutnya disisir rapi, dan sepatunya berkilauan. Yang terpenting, tatapan matanya berbeda. Bukan tatapan kosong dan bingung seperti kemarin, melainkan tatapan tajam dan jernih. Pria tua itu berjalan menuju gedung kantor. Sekretarisnya mengikuti satu langkah di belakang. Para karyawan menjauh dari jendela dan kembali ke meja masing-masing. Tetapi semua orang tampak tegang. Pintu terbuka. Pria tua itu masuk, semua mata di dalam kantor tertuju padanya. Manajer Pak Bambang membeku sambil memegang koran, mulutnya sedikit terbuka, dan wajahnya menjadi putih pucat. Seseorang berbisik pelan. "Itu? Pria tua yang kemarin, kan?" Tidak ada yang menjawab. Semua orang terkejut. Pria tua itu berdiri di tengah kantor dan perlahan-lahan melihat sekeliling. Saat tatapannya berhenti pada Pak Bambang, tubuh manajer itu gemetar. Pria tua itu membuka mulut. Suaranya rendah dan tenang, tetapi penuh wibawa. "Kemarin saya datang tiba-tiba tanpa sopan santun, saya minta maaf. Kondisi saya sedang tidak baik, jadi saya tidak bisa menyapa dengan benar." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Kadang-kadang kesadaran saya menjadi kabur. Sejak istri saya meninggal, dunia ini terasa sedikit buram. Dokter bilang itu gangguan ingatan sementara akibat stres, tapi menurut saya, itu karena saya merindukan istri saya." Para karyawan saling berpandangan. Mereka tidak mengerti situasi apa ini. Pria tua itu terus berbicara. "Hari itu juga begitu. Saya berjalan di tengah hujan tanpa tahu tujuan. Saya bahkan tidak ingat kenapa saya ada di sana. Saat itu, seorang wanita muda menggenggam tangan saya. Berkat kehangatan tangannya, saya bisa kembali ke dunia nyata." Pria tua itu menatap Dewi. Dewi menatapnya dengan mata terbelalak. Senyum hangat tersungging di wajah pria tua itu. "Dan kemarin, saat saya datang ke sini lagi dalam keadaan bingung, gadis itu lagi yang menolong saya. Meskipun dirinya sendiri kehujanan, ia mengantarkan saya sampai ke halte bus." Pria tua itu melihat sekeliling kantor sekali lagi, lalu meninggikan suaranya. "Apakah Ibu Dewi Lestari ada di sini?" Dewi menjawab dengan suara bergetar. Iya, Bapak." Pria tua itu berjalan ke hadapan Dewi. Dan yang mengejutkan, ia membungkukkan badannya dalam-dalam. Salam yang sangat sopan. Semua orang di kantor ternganga. Kalau bukan karena uang 1,5 juta rupiah hari itu, saya tidak akan ada di sini sekarang. Anda adalah penyelamat hidup saya. Ia kemudian menegakkan badannya dan memperkenalkan diri. "Saya akan memperkenalkan diri secara resmi. Saya Hartono Wijoyo, Presiden Direktur Adikarya." Kantor kembali hening, hanya terdengar suara pena jatuh ke lantai. Wajah manajer Pak Bambang kini membiru. Kakinya gemetar, dan keringat dingin mengalir di dahinya. Para karyawan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Adikarya, perusahaan konstruksi nomor 1 di Indonesia. Direktur utamanya adalah pria tua yang kemarin diusir setelah ditaburi garam. Ini adalah hal yang tidak bisa dipercaya. Pak Bambang berkata dengan terbata-bata. Direktur. Kemarin itu. Saya tidak tahu, Kak." Direktur Hartono Wijoyo menatap Pak Bambang, tatapannya dingin. "Pak Bambang menghindari tatapan itu. Sentuhan tangan Anda yang menaburkan garam pada saya kemarin, saya masih mengingatnya dengan jelas." Tubuh Pak Bambang semakin gemetar hebat. Bahkan lututnya pun ikut bergetar. Direktur Hartono melanjutkan dengan perlahan. "Anda bisa saja tidak tahu. Karena saya datang dengan penampilan seperti itu. Tapi, Anda tidak seharusnya memperlakukan orang seperti itu. Entah orang tua atau muda, kaya atau miskin, manusia harus diperlakukan sebagai manusia." Direktur Hartono melihat sekeliling kantor dan berkata, "Terutama mengusir orang yang membutuhkan pertolongan dengan garam? Itu bukan perbuatan manusia. Suatu saat nanti, Anda juga akan membutuhkan pertolongan.
Coba bayangkan bagaimana perasaan Anda jika saat itu ada yang menaburkan garam pada Anda. Pak Bambang tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menundukkan kepalanya. Tangannya memegang meja, dan tangan itu pun gemetar. Direktur Hartono memberi isyarat mata pada sekretarisnya. Sekretaris itu maju dan memberikan kartu nama pada Pak Bambang. Cukup sampai di sini untuk hari ini. Mohon ingat baik-baik pesan Bapak Presiden Direktur. Suara sekretaris itu juga tegas. Pak Bambang menerima kartu nama itu dengan tangan gemetar. Di kartu nama itu tertera logo Adhikarya dan jabatan Kepala Sekretariat. Direktur Hartono kembali menatap Dewi. Kali ini, dengan tatapan hangat, Ibu Dewi, terima kasih banyak. Karena ada orang seperti Anda, dunia ini masih terasa layak untuk dijalani. Saya akan menghubungi Anda lagi segera. Saya ingin mengucapkan terima kasih dengan layak. Dewi bingung dan melambaikan tangannya. Tidak, Bapak, Bapak Direktur. Saya hanya melakukan hal yang seharusnya saya lakukan. Direktur Hartono tersenyum. Berapa banyak orang di zaman sekarang yang melakukan hal yang seharusnya? Anda adalah orang yang istimewa. Ia kemudian meninggalkan kantor bersama sekretarisnya. Pintu tertutup, dan suara langkah kaki mereka menjauh. Dari luar jendela, terlihat mobil hitam itu mulai berjalan. Sampai mobil itu benar-benar hilang dari pandangan, kantor masih diselimuti keheningan. Keheningan itu dipecahkan oleh batuk seorang karyawan. Dimulai dari suara itu, kantor mulai ramai. Benar-benar Direktur Adhikarya, pria tua kemarin itu direktur utama, semua mata tertuju pada Dewi. Orang-orang yang sampai kemarin masih meremehkan dan menertawakan Dewi, sekarang, mereka menatapnya dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Pandangan yang bercampur antara iri dan kagum. Pak Bambang masih duduk di kursinya. Wajahnya pucat, dan tangannya terus gemetar. Terutama tangan yang memegang kartu nama. Ia berdiri tanpa berkata apa-apa dan masuk ke ruangannya. Suara pintu tertutup terdengar keras. Para karyawan mengerumuni Dewi. Dewi, bagaimana ceritanya? Kamu benar-benar menyelamatkan direktur utama? Uang 1,5 juta rupiah apa? Biaya rumah sakit? Dewi merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Rasanya canggung ketika orang-orang yang sampai kemarin mengabaikannya tiba-tiba bersikap akrab. Meskipun begitu, ia menjawab dengan tenang. Waktu itu hari hujan, saya membawa seorang bapak yang pingsan di jalan ke rumah sakit. Hanya itu. Hanya itu? Dia itu Direktur Adhikarya. Kamu sekarang sukses besar. Adhikarya pasti akan memberikan apa saja untukmu. Dewi diam-diam kembali ke mejanya, tetapi para karyawan terus berbisik. Kalian lihat kan kemarin Pak Manajer menaburkan garam? Habislah dia. Kalau kita kena masalah dengan Adhikarya, perusahaan kita juga bisa tamat. Saat jam makan siang, karyawan yang biasanya tidak pernah makan bersama Dewi mendekatinya. Dewi, hari ini makan siang bareng, yuk? Nanti aku traktir kopi. Dewi menolak dengan sopan. Ia ingin makan sendirian dengan tenang, tetapi para karyawan terus mengikutinya. Seolah-olah Dewi tiba-tiba menjadi selebriti. Sore harinya, suasana masih terasa aneh. Manajer Pak Bambang tidak keluar dari ruangannya, dan para karyawan pura-pura bekerja sambil terus melirik Dewi. Saat itu, telepon Dewi berdering. Nomor tidak dikenal. Ia menjawabnya dengan hati-hati. Dengan Ibu Dewi Lestari. Kami dari Sekretariat Adhikarya, Bapak Presiden Direktur ingin bertemu dengan Anda dalam waktu dekat. Mohon informasikan waktu luang Anda agar kami bisa mengatur jadwal. Dewi bingung, tetapi menjawab dengan tenang. Begitu telepon ditutup, para karyawan kembali mengerumuninya. Siapa? Adhikarya? Mereka bilang apa? Mau kasih apa? Dewi menghela napas. Hari ini terasa sangat panjang. Pria tua kemarin itu benar-benar Direktur Adhikarya. Masih sulit dipercaya. Dan ia tidak pernah bermimpi bahwa perbuatan baiknya yang kecil akan menimbulkan dampak sebesar ini. Jam pulang kerja, Dewi meninggalkan kantor dengan perasaan yang masih campur aduk. Kemarin dan hari ini, hanya dalam 2 hari, segalanya berubah. Pandangan orang, sikap mereka, dan suasana, padahal Dewi sendiri tidak berubah sama sekali. Beberapa hari berlalu. Sejak kunjungan direktur utama, suasana kantor berubah total.
Manajer Pak Bambang tidak berani lagi bersikap semena-mena pada Dewi, dan para karyawan lain selalu memperhatikan gerak-geriknya. Namun, Dewi merasa tidak nyaman dengan perubahan itu, ia hanya ingin bekerja dengan tenang seperti dulu. Pagi itu adalah pagi yang biasa. Dewi sedang mengerjakan desain, tiba-tiba ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia menjawabnya dengan hati-hati. Dengan Ibu Dewi Lestari? Suara yang rendah dan berat. Suara yang sepertinya pernah ia dengar. Iya, betul, maaf. Dengan siapa? Saya Hartono Wijoyo dari Adhi Karya. Dewi terkejut. Direktur utama meneleponnya langsung. Tangan yang memegang ponsel sedikit gemetar. Ah, Bapak Direktur, selamat pagi. Apakah waktu makan siang Anda kosong? Saya ingin mentraktir Anda makan sambil mengucapkan terima kasih secara layak. Dewi bingung. Makan siang dengan direktur utama? Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Saya bisa. Pak, tapi, apakah pantas saya datang ke acara seperti itu? Tentu saja pantas. Anda adalah penyelamat hidup saya. Tempatnya di Hotel Mulia. Datanglah ke lobi jam 12, nanti akan ada yang menjemput. Telepon ditutup. Dewi terpaku sejenak sambil memegang ponselnya. Hotel Mulia? Hotel termahal di kota. Tempat yang ia pikir tidak akan pernah ia kunjungi seumur hidupnya. Menjelang jam makan siang, Dewi mulai merasa gugup. Ia juga khawatir dengan pakaiannya. Blus dan rok sederhana yang biasa ia kenakan terasa begitu lusuh. Tapi ia tidak punya pakaian lain, ia pun pergi hanya dengan merapikan penampilannya. Tiba di Hotel Mulia, Dewi merasa terintimidasi. Lampu gantung di lobi bersinar menyilaukan, dan lantai marmernya berkilau seperti cermin. Kemanapun ia memandang, semuanya tampak mewah. Dewi merasa dirinya begitu kecil. Saat ia berdiri bingung di lobi, seorang pria berjas mendekatinya, sekretaris yang ia lihat kemarin. Dengan Ibu Dewi Lestari, Bapak Presiden Direktur sudah menunggu. Silakan lewat sini. Ia mengikuti sekretaris itu masuk ke lift. Mereka naik ke lantai paling atas, pintu lift terbuka, dan sebuah koridor mewah terhampar di hadapannya. Di ujung koridor, ada sebuah ruang privat. Sekretaris itu membukakan pintu. Dewi masuk dengan hati-hati. Namun, saat itu, Dewi terkejut dan berhenti. Di meja, tidak hanya ada Direktur Hartono Wijoyo, tetapi juga satu orang lagi. Bima Prakoso. Melihat Dewi, Bima juga langsung berdiri. Matanya membelalak, dan mulutnya sedikit terbuka. Keduanya saling memandang tanpa bisa berkata apa-apa. Bu Dewi? Suara Bima penuh dengan keterkejutan. Dewi juga memasang ekspresi bingung. Pak Bima. Kenapa ada di sini? Hening sejenak. Saat itu, Direktur Hartono Wijoyo meminum tehnya dan bertanya, kalian berdua saling kenal? Bima, dengan ekspresi masih terkejut, menjawab, iya, ayah. Karyawan perusahaan interior yang saya ceritakan itu adalah Bu Dewi. Lalu Bima berhenti bicara. Ia menatap Dewi seolah tak percaya. Kalau begitu, orang yang menyelamatkan ayah adalah Bu Dewi? Direktur Hartono mengangguk. Benar. Waktu aku pingsan, Nona ini yang membawaku ke rumah sakit. Ekspresi wajah Bima menjadi rumit. Terkejut, terharu, dan seperti menyadari sesuatu. Ia perlahan duduk dan berkata, Bu Dewi, bapak tua yang Anda ceritakan menghilang dari rumah sakit hari itu. Ternyata, ayah saya. Sekarang giliran Dewi yang terkejut. Pria tua yang ia ceritakan pada Bima saat kerja bakti adalah ayahnya, betapa sempitnya dunia ini. Jadi, bapak itu benar-benar bapak direktur? Saya sama sekali tidak tahu. Direktur Hartono tersenyum lembut, senyum yang hangat. Bima selalu menghormatiku. Ia selalu menganggapku sebagai ayah yang hebat. Karena itu, aku tidak ingin menunjukkan sisi lemahku padanya. Itulah alasannya aku tidak menghubunginya dari rumah sakit. Harga diri konyol seorang ayah yang tidak ingin terlihat menyedihkan di hadapan anaknya. Mata Bima memerah. Ia menundukkan kepalanya dan berkata, Ayah, bagi saya, ayah akan selalu menjadi ayah terbaik. Baik saat ayah sakit maupun saat ayah kesulitan. Direktur Hartono menepuk pundak putranya. Lalu ia menatap Dewi dan berkata, Tapi,
Orang yang menyelamatkanku ternyata adalah wanita yang disukai putraku. Rasanya seperti langit memberiku kesempatan kedua. Wajah Dewi memerah. Disukai? Apa maksud Bapak? Bima juga tampak bingung. Ayah? Bukan begitu? Apanya yang bukan begitu? Setiap kali kamu cerita tentang karyawan perusahaan interior itu, tatapan matamu berbeda. Kamu bisa menipu hantu? Tapi jangan coba-coba menipu ayahmu. Makan siang disajikan, hidangan tradisional Indonesia yang mewah, banyak makanan yang baru pertama kali Dewi lihat. Ia bahkan tidak tahu bagaimana cara memakannya dan menjadi sangat berhati-hati saat menggunakan sendok dan garpu. Selama makan, percakapan berlanjut. Direktur Hartono berkata, sejak hari itu, aku banyak berpikir. Betapa sombongnya aku selama ini. Aku pikir uang dan jabatan adalah segalanya. Tapi ternyata yang terpenting adalah hati manusia. Dewi berkata dengan hati-hati, Bapak Direktur adalah orang yang sangat baik. Hari itu pun Bapak berkali-kali mengucapkan terima kasih pada saya. Itu semua berkat kamu. Ketulusan yang kamu tunjukkan telah mengubahku. Bima menatap Dewi dan berkata, ini pertama kalinya saya melihat ayah membuka hatinya dengan begitu nyaman. Sepertinya Bu Dewi adalah orang yang istimewa. Wajah Dewi semakin memerah. Situasi ini terasa sangat asing dan canggung baginya. Menjelang akhir makan, Direktur Hartono mengeluarkan sebuah amplop dokumen. Bu Dewi, coba buka amplop ini. Ini surat penawaran kerja. Dewi terkejut dan menerima amplop itu. Saat dibuka, isinya adalah surat penawaran kerja dari Adhi Karya. Jabatannya adalah manajer tim desain, dengan gaji 3 kali lipat dari gajinya sekarang. Bapak Direktur, Ini terlalu berlebihan untuk saya. Berlebihan? Aku justru ingin kamu meminjamkan hatimu yang kamu tunjukkan hari itu pada perusahaan kami. Perusahaan kami juga membutuhkan orang yang hangat sepertimu. Bima ikut menimpali. Bu Dewi, ini kesempatan yang bagus. Anda bisa melakukan hal-hal yang lebih besar di perusahaan kami. Dewi ragu-ragu. Tawaran yang terlalu mendadak. Tapi melihat tatapan tulus dari keduanya, sulit baginya untuk menolak. Beri saya waktu untuk berpikir. Tentu saja. Pikirkanlah perlahan-lahan. Setelah makan selesai, ketiganya keluar ke lobi hotel. Saat itu, seorang wartawan di lobi mengenali mereka. Oh, bukankah itu Bapak Direktur Adhi Karya? Wartawan itu mendekat. Seorang fotografer juga ikut bersamanya. Bapak Direktur, bagaimana kondisi kesehatan Anda? Saya dengar belakangan ini Anda membatalkan semua jadwal resmi. Direktur Hartono tersenyum dan menjawab, berkat doa Anda, saya sudah jauh lebih baik. Karena bertemu dengan orang baik. Pandangan wartawan beralih ke Dewi. Maaf, kalau boleh tahu, ibu ini. Direktur Hartono menatap Dewi dan berkata, penyelamat hidup saya. Detailnya akan saya ceritakan nanti. Wartawan itu menatap Dewi dengan penuh rasa ingin tahu, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya mengambil beberapa foto dan pergi. Ketiganya keluar dari hotel. Direktur Hartono masuk ke mobil lebih dulu, dan Bima serta Dewi ditinggal berdua sejenak. Bima berkata, hari ini saya benar-benar terkejut. Tidak menyangka Bu Dewi adalah orang yang menyelamatkan ayah. Saya juga terkejut. Tidak menyangka bapak itu adalah ayah Pak Bima. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Rasanya seperti ada ikatan takdir yang istimewa di antara mereka. Tolong pertimbangkan tawaran kerja itu dengan serius. Saya akan banyak membantu Anda di samping Anda. Mendengar ucapan Bima, Dewi mengangguk. Lalu mereka berpisah. Kembali ke kantor, Dewi masih merasa bingung. Kejadian hari ini terasa seperti mimpi. Makan bersama Direktur Adhi Karya, mendapat tawaran kerja, dan ternyata Bima adalah putranya. Rasanya seperti takdir sedang mempermainkannya. Seminggu berlalu. Dewi masih mempertimbangkan tawaran kerja dari Adhi Karya. Selama itu, Bima beberapa kali menghubunginya, tetapi ia belum mengambil keputusan. Perubahan yang terlalu mendadak. Pagi itu, ponsel Dewi berdering. Dari Bima. Bu Dewi, apakah sore ini ada waktu? Ada acara penting di perusahaan kami, dan ayah meminta Anda untuk datang. Dewi ragu-ragu. Ia belum memutuskan untuk pindah kerja, apakah pantas datang ke acara perusahaan?
Tapi saya kan belum menjadi karyawan Adhikarya. Bukan begitu. Ayah secara khusus mengundang Anda. Akan ada pengumuman penting hari ini, tolong datang, ya. Suara Bima terdengar memohon. Dewi akhirnya setuju. Pukul 2 siang, di aula utama kantor pusat Adhikarya. Kantor pusat Adhikarya adalah gedung raksasa di pusat kota. Dinding luarnya yang terbuat dari kaca memantulkan sinar matahari, dan lobinya megah seperti hotel. Dewi kembali merasa kecil, setelah menyebutkan namanya di meja resepsionis, seorang staf dengan sopan mengantarnya ke aula. Mereka naik lift ke lantai 30. Pintu terbuka, dan sebuah koridor luas terhampar, dengan pintu masuk aula di ujungnya. Masuk ke dalam aula, Dewi merasa terpesona. Ruangan besar yang bisa menampung ratusan orang, dan sudah banyak orang yang duduk. Para eksekutif berjas, wartawan dengan kamera, dan di kursi VIP, terlihat beberapa pengusaha terkenal. Dewi duduk diam di kursi pojok. Ia melihat sekeliling, semua orang tampak serius. Suasananya seperti akan ada pengumuman penting. Tepat pukul 2, beberapa orang naik ke atas panggung. Direktur Hartono Wijaya, Bima Prakoso, dan para direksi lainnya. Sang direktur berdiri di mimbar. Aula menjadi hening. Hari ini saya mengundang Anda sekalian karena 2 alasan. Suara Direktur Hartono rendah tetapi penuh wibawa. Melalui mikrofon, suaranya menggema di seluruh aula. Pertama, untuk mengumumkan secara resmi pengunduran diri saya. Terdengar suara gumaman. Meskipun sudah diperkirakan, mendengarnya langsung tetap mengejutkan bagi semua orang. Para wartawan sibuk mencatat, dan suara shutter kamera terdengar bertubi-tubi. Dan kedua, untuk merekomendasikan putra saya, Bima Prakoso, sebagai direktur utama yang baru. Tepuk tangan meriah membahana. Bima berdiri dan memberi hormat. Namun, Direktur Hartono mengangkat tangan, memberi isyarat agar tenang. Tapi hari ini, saya ingin menyampaikan satu hal lagi yang tidak ada dalam naskah. Orang-orang saling berpandangan. Cerita yang tidak ada dalam naskah? Apa maksudnya? Para wartawan semakin fokus. Beberapa waktu yang lalu, saya hampir meninggal. Aula menjadi ramai. Direktur utama hampir meninggal? Ini adalah berita yang baru pertama kali mereka dengar. Di suatu malam hujan, saya pingsan di jalan. Kesadaran saya kabur karena syok kehilangan istri. Saat itu, seorang gadis muda yang tidak mengenal saya, dengan seluruh uang yang dimilikinya, membawa saya ke rumah sakit. Mata orang-orang membelalak. Kejadian seperti ini pernah terjadi? Kamera terus menyala tanpa henti. Kalau bukan karena gadis itu, saya tidak akan ada di sini hari ini. Saya tidak mungkin berdiri di sini, dan tidak mungkin mengumumkan pengunduran diri saya. Direktur Hartono menatap ke bawah panggung. Pandangannya tertuju pada Dewi. Dewi terkejut dan tubuhnya membeku. Penyelamat saya itu ada di sini sekarang. Ibu Dewi Lestari, bisakah Anda naik ke atas panggung? Semua mata tertuju pada Dewi. Ratusan pasang mata menatapnya serentak, wajah Dewi memerah padam. Kakinya gemetar, dan jantungnya berdebar kencang. Orang-orang di sekitarnya memberinya jalan. Dengan kaki gemetar, Dewi berdiri dan berjalan menuju panggung. Setiap langkah terasa berat. Selama menaiki tangga, blitz kamera terus menyala, dan terdengar suara gumaman. Setibanya di panggung, Direktur Hartono menyambutnya dengan hangat. Ia kembali memegang mikrofon. Inilah penyelamat hidup saya, Ibu Dewi Lestari. Tepuk tangan membahana. Tepuk tangan yang sangat meriah. Dewi tidak tahu harus berbuat apa, ia hanya bisa menundukkan kepalanya. Tetapi, ada fakta yang lebih mengejutkan lagi. Orang-orang menjadi hening. Kebetulan, orang yang dicintai oleh putra saya adalah gadis ini. Aula kembali ramai. Kali ini bukan lagi keterkejutan, melainkan syok. Penyelamat direktur utama adalah wanita yang dicintai putranya? Cerita seperti ini hanya ada di sinetron. Bima naik ke atas panggung. Ia berdiri di samping Dewi, lalu memegang mikrofon. Sekarang saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Ibu Dewi Lestari adalah orang yang telah menyelamatkan ayah saya, dan juga orang yang tulus saya cintai. Blitz kamera menyala gila-gilaan. Para wartawan mengangkat tangan, mencoba bertanya. Tetapi Bima melanjutkan. Sejak pertama kali bertemu,
Saya sudah merasa dia adalah orang yang istimewa. Orang yang memiliki hati yang hangat dan tahu arti memberi. Fakta bahwa orang seperti itu adalah penyelamat ayah saya hanya bisa menjelaskannya sebagai takdir. Direktur Hartono kembali memegang mikrofon. Takdir yang tumpang tindih seperti ini tidak bisa dibuat-buat. Saya menganggap ini adalah jodoh yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, di sini saya secara resmi menyatakan, saya akan menerima Ibu Dewi Lestari sebagai bagian dari keluarga kami. Para wartawan serentak mengangkat tangan. Pertanyaan membanjir. Jadi, apakah ini berarti Anda mengumumkan pernikahan secara resmi? Bima menatap Dewi dan menjawab, ya, benar. Dewi terkejut. Pernikahan? Mereka bahkan belum pernah membicarakannya. Tapi melihat tatapan serius Bima, ia tahu itu bukan kebohongan. Itu adalah ketulusan. Ibu Dewi Lestari, mohon berikan sepatah kata. Seorang wartawan menyodorkan mikrofon pada Dewi. Dengan tangan gemetar, Dewi menerima mikrofon itu. Ratusan orang menunggu. Apa yang harus ia katakan? Saya hanya melakukan hal yang wajar. Saya pikir, jika ada yang butuh pertolongan, sudah sewajarnya kita menolong. Saya baru tahu belakangan bahwa orang itu adalah Bapak Direktur. Suara Dewi pelan, tetapi penuh dengan ketulusan. Dan mengenai hubungan saya dengan Pak Bima, saya sendiri juga masih belum bisa memprosesnya. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba. Direktur Hartono menepuk pundak Dewi. Hati yang baik dari anak ini adalah berkah besar bagi perusahaan kami, bagi keluarga kami. Kedepannya, Adikarya juga akan meneladani hati ini dan menjadi perusahaan yang lebih hangat. Tepuk tangan terakhir membahana. Acara pun berakhir. Tetapi para wartawan terus mengambil foto dan melontarkan pertanyaan. Dewi turun dari panggung bersama Bima. Di koridor, Bima berkata pada Dewi, Anda pasti terkejut, Bu Dewi. Tapi perasaan saya ini tulus. Ekspresi Dewi rumit. Terlalu banyak hal yang terjadi secara bersamaan. Saya butuh waktu. Semua ini terlalu cepat. Saya belum bisa beradaptasi. Saya tahu. Saya mengerti. Saya akan menunggu. Malam itu, berbagai situs berita memuat berita utama. Cerita Dewi dibahas lebih besar daripada berita pengunduran diri Direktur Adhikarya. Penyelamat Direktur Adhikarya diangkat menjadi menantu. Karyawati yang menolong pria tua kehujanan, berjodoh dengan keluarga konglomerat, keajaiban yang diciptakan 1,5 juta rupiah, sebuah takdir. Grup chat perusahaan interior Dewi juga ramai dengan berita itu. Para karyawan heboh. Dewi, gila. Kamu jadi menantu konglomerat. Orang yang dulu kerja di kantor kita jadi menantu Adhikarya. Manajer Pak Bambang duduk sendirian di kantornya. Ia membaca berita di layar dan menghela napas. Ia teringat perbuatannya menaburkan garam hari itu. Betapa bodohnya ia. Hanya melihat keuntungan kecil di depan mata, ia telah kehilangan hal yang besar. Dewi pulang dan berbaring di tempat tidur. Sambil menatap langit-langit, ia berpikir. Beberapa minggu yang lalu, ia hanyalah seorang karyawati biasa. Sekarang, ia menjadi orang yang dikenal seluruh negeri, bahkan sebagai calon menantu keluarga konglomerat. Ponselnya terus berdering tanpa henti. Nomor-nomor tak dikenal. Sepertinya dari wartawan. Dewi mematikan ponselnya. Ia melihat keluar jendela, bintang-bintang bersinar, ia teringat malam hujan itu. Saat itu, ia tidak pernah bermimpi hal seperti ini akan terjadi. Hanya karena menolong satu orang, hidupnya berubah total. Sinar matahari musim semi yang hangat memenuhi sebuah taman kecil. Di bawah tenda putih, kursi-kursi berjejer rapi. Bukan gedung pernikahan yang mewah, tetapi justru karena itu terasa lebih hangat. Dewi berdiri di depan cermin, memandangi dirinya. Gaun pengantin dengan desain sederhana, tetapi sangat cocok untuknya. Pintu ruang rias terbuka, dan Direktur Hartono masuk. Dengan setelan jasnya, ia terlihat jauh lebih sehat dari sebelumnya. Kerutan muncul di sudut matanya saat melihat Dewi. Menantuku, cantik sekali. Mata Dewi berkaca-kaca. Direktur Hartono perlahan mendekat dan menggenggam tangan Dewi. Tangannya hangat dan sedikit gemetar. Tangan inilah yang kamu genggam hari itu, yang menciptakan takdir hari ini. Berjalan di koridor menuju tempat upacara,
Dewi melihat keluar jendela, para tamu satu persatu duduk di kursi mereka. Ada rekan-rekan dari perusahaan interior, dan juga anak-anak yang ia temui saat kerja bakti melukis mural. Pernikahan kecil dengan kurang dari 100 tamu, tetapi semua yang datang tulus memberikan ucapan selamat. Musik dimulai. Dewi berjalan perlahan dengan digandeng oleh ayahnya. Di ujung altar, Bima berdiri. Dengan tuxedo hitamnya, wajahnya tampak tegang. Saat mata mereka bertemu, ekspresinya melunak. Senyum tersungging. Ayah Dewi menyerahkan tangan putrinya pada Bima dan berkata, "Tolong jaga putri saya." Bima menundukkan kepala pada mertuanya, lalu ia menggenggam erat tangan Dewi. Keduanya berdiri di hadapan pendeta. Nasihat pernikahan singkat, bukan kata-kata indah yang berbunga-bunga, melainkan ucapan restu yang tulus. Saatnya bertukar cincin. Bima memasangkan cincin di jari Dewi dan berkata, "Mulai sekarang, mari kita bangun bersama. Dunia tempat manusia hidup selayaknya." Dewi juga memasangkan cincin di jari Bima. Saat keduanya saling memandang, tepuk tangan para tamu memenuhi taman. Resepsinya sederhana. Bukan prasmanan hotel, melainkan makanan yang disiapkan oleh restoran kecil. Tetapi suara tawa lebih riuh dan hangat daripada pernikahan mewah manapun. Anak-anak berlari memeluk Dewi, dan rekan-rekannya menyeka air mata. 6 bulan berlalu. Dewi kini menjadi karyawan Adhikarya, manajer tim integrasi desain dan kontribusi sosial. Awalnya, ada yang memandangnya sebagai orang yang masuk karena koneksi, tetapi Dewi bekerja dalam diam. Ia datang paling pagi ke kantor, dan meninjau lokasi proyek sampai larut malam. Proyek pertamanya adalah renovasi apartemen sewa yang sudah tua, bukan hanya mengecat dinding dan mengganti lantai. Ia mendengarkan cerita para penghuninya. Untuk rumah yang memiliki anak, ia memasang pelindung sudut yang aman. Untuk rumah yang dihuni lansia, ia memasang lantai anti licin. "Bu Manajer, apa kita harus melakukan sejauh ini?" "Anggarannya bisa membengkak," tanya seorang anggota tim. Dewi menggeleng. "Rumah bukan sekadar ruang. Ini adalah tempat manusia hidup." Saat bekerja di lapangan, Bima sesekali datang. Bukan sebagai direktur utama, melainkan sebagai suami. Muncul dengan pakaian kerja, ia berkata, "Hari ini saya datang bukan sebagai direktur, tapi sebagai anggota tim." Para karyawan tertawa. Pemandangan seorang konglomerat muda memegang kaleng cat dan mengecat dinding memang aneh, tetapi Bima serius. Ia bekerja sambil berkeringat, dan makan siang hanya dengan nasi bungkus. Suatu sore, Direktur Hartono mengunjungi lokasi proyek. Setelah pensiun, kesehatannya jauh membaik. Tongkat pun sudah tidak ia butuhkan lagi. Ia melihat mural yang dilukis di dinding dan tersenyum. Gambar kupu-kupu yang beterbangan. "Dulu aku membangun gedung. Sekarang, kamu yang membangun rumah untuk manusia." Dewi mendekat, mengenakan pakaian kerja yang terkena cat. Direktur Hartono memandangnya dan berkata, "Genggaman tanganmu hari itu sepertinya adalah desain terakhir dalam hidupku." Tatapan ketiga orang itu bertemu sejenak. Tanpa kata-kata, tetapi resonansi saat itu sangat besar. Beginilah takdir bekerja, pikir Dewi. Suatu hari hujan. Dewi berjalan di lokasi kerja bakti sambil memegang payung. Ia melihat seorang nenek berdiri di pinggir jalan. Basah kuyup. Sepertinya sedang menunggu bus. Dewi secara alami mendekat dan memayunginya. "Nek, jangan kehujanan." Nenek itu berterima kasih dan menggenggam tangannya. Dewi tersenyum dan berkata, "Di hari seperti ini, kadang kita hanya butuh genggaman tangan seseorang." Saat itu, Dewi sadar. Pertolongannya pada Direktur Hartono malam itu bukanlah hal yang istimewa. Ia hanya melakukan hal yang wajar. Tetapi hal wajar itu telah menciptakan perubahan yang begitu besar. Pulang ke rumah, Dewi menatap keluar jendela. Tetesan hujan mengalir di kaca. Di ruang tamu, Bima sedang melihat laptop, dan di dapur, ibu mertuanya sedang menyiapkan teh. Pemandangan malam yang biasa. "Sayang, mau teh?" Bima mengangkat kepala dan tersenyum. Dewi pun tersenyum. Gelar menantu konglomerat masih terasa canggung, tetapi menjadi keluarga adalah hal yang nyata. Malam itu, Dewi menulis di buku hariannya. Orang-orang berkata, zaman sekarang, mana ada orang seperti itu? Tetapi,
Satu ketulusan telah mengubah musim kehidupan 3 orang. Satu hari di mana seseorang dipandang dengan hangat, telah memberikan seorang menantu bagi sebuah keluarga, jalan baru bagi sebuah perusahaan, dan kehidupan baru bagi seorang pria tua. Dewi meletakkan penanya. Hujan di luar jendela telah reda, dan cahaya bulan mulai menyinari di antara awan. Hari baru akan segera dimulai. Dan Dewi tahu, besok pun, seperti hari ini, ia akan menjadi tangan bagi seseorang. Pintu kamar tidur terbuka. Bima masuk. Belum tidur? Iya. Tadi sedang menulis buku harian, Bima duduk di samping Dewi. Keduanya memandang keluar jendela bersama. Malam yang hening. Bahagia? Tanya Bima. Dewi berpikir sejenak. Lalu menjawab, iya. Bahagia. Itu adalah ketulusan. Meskipun tidak mewah, tidak sempurna, saat ini ia bahagia. Keajaiban yang diciptakan oleh 1,5 juta rupiah di hari hujan, itu bukanlah akhir, melainkan sebuah awal. Awal untuk menciptakan dunia di mana manusia hidup selayaknya manusia.